Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum kartografi dan penginderaan jauh acara 1 kali ini, saya akan berbagi tutorial gimana sih caranya untuk merekam atau mengukur koordinat suatu titik atau lokasi di lapangan menggunakan aplikasi GPS Essential, kemudian memplotting data yang sudah didapat ke Google Earth atau My Maps. Yuk ikutin terus videonya hingga akhir. Sebelumnya, teman-teman harus udah install dulu aplikasi GPS Essential di Android masing-masing. Kemudian kalau sudah terinstall, tinggal dibuka saja. Tampilannya akan jadi seperti ini. Klik titik 3 pada bagian kanan atas, dan kita akan atur dulu settingannya. Yang pertama, unitsnya ini harus meter. Kemudian position datumnya WGS 1984. Dan position formatnya desimal. Ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam plotting di Google Earth nanti ya. Nah, setelah selesai langsung klik kembali saja ke menu utamanya. Sebelum teman-teman klik waypoints, ini teman-teman harus menentukan dulu titik atau lokasi mana yang mau teman-teman ukur koordinatnya. Dan jumlah titik yang harus diukur pada praktikum acara 1 kali ini itu minimal 4, jadi kalau lebih dari 4 malah lebih bagus. Untuk objeknya juga bebas, teman-teman mau mengukur koordinat suatu bangunan, koordinat lapangan, atau persawahan, itu tidak dibatasi kreativitasnya ya. Yang penting jarak antar satu titik dengan titik yang lain minimal 10 meter ya, agar saat plotting di Google Earth atau My Maps itu kalau dilihat dari atas nggak berdesakan gitu titiknya, karena jaraknya yang terlalu dekat. Kalau sudah siap lokasi mana yang mau diukur koordinatnya, tinggal klik saja waypoints, kemudian pilih icon plus, dan kita namai titiknya, misalnya titik 1. Setelah itu jangan langsung diklik create dulu, karena harus menunggu longitude dan latitude-nya stabil agar hasil yang didapat nanti juga akurat. Oh iya, untuk akurasi ini kalau udah di bawah 10 meter itu udah cukup baik ya berarti GPS-nya. Dan kalau masih lebih dari 10 meter itu ditunggu dulu, nanti pasti akurasinya akan bertambah. Kemudian kalau udah stabil longitude dan latitude-nya, itu langsung diklik create saja. Dan bisa langsung lanjut ke titik 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau punya saya ini ada sekitar 7 titik yang saya ukur di persimpangan, pertigaan, perempatan. Intinya tuh sekitar area persawahan di desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kalau sudah selesai pengukurannya, kita akan berpindah menggunakan PC atau laptop. Aplikasi yang akan kita gunakan ini diantaranya adalah Microsoft Excel, Google Earth Pro, dan Google Chrome. Google Chrome ini nanti untuk memplotting data di My Maps. Yang pertama langsung buka saja Microsoft Excel-nya, kemudian data longitude, latitude, dan keterangan nama titik di GPS Essential dimasukkan semua di sini. Diteliti lagi juga agar nanti kalau di plotting itu benar-benar akurat. Nah, kalau udah dikoreksi semua, langsung menuju ke file, klik save as, dan pilih folder yang akan dituju. Kemudian diubah tipe dokumennya menjadi CSV. Karena kalau plotting di Google Earth itu agar koordinatnya terbaca memakai format CSV ya. Nah, bagi teman-teman yang terkendala saat mengkonversinya ke CSV, setelah dimasukkan ke Google Earth itu jadi error, misalnya ada tulisan found zero feature in file gitu, itu bisa dikonversi secara manual. Jadi di save dulu dalam bentuk file Excel yang biasa, kemudian search di Google Excel to CSV, nanti akan muncul ya pilihan-pilihan website untuk mengkonversi. Tapi di sini saya memilih Zamzar. Ini mudah banget ya, jadi tinggal masukkan filenya, kemudian akan terkonversi dan bisa langsung di-download. Setelah itu, langkah kedua adalah membuka aplikasi Google Earth Pro. Klik File, kemudian pilih Import,
Masukkan file format CSV, Excel yang CSV tadi, kemudian open. Kemudian untuk delimiternya ini dipilih koma. Kalau bagian yang bawah tabel itu sudah urut begitu ya, kalau masih acak-acakan bisa pilih other, kemudian ketikkan titik koma. Nah, karena punya saya kalau di titik koma malah jadi amburadul ya, jadi dikembalikan saja seperti tadi, koma. Selanjutnya klik next dan pastikan longitude serta latitude-nya ini tidak terbalik ya. Next lagi, dan untuk tipenya diubah ke string semua. Setelah muncul kotak dialog do you want to apply, klik yes saja. Pada menu style template setting, di bagian set name field itu dipilih keterangan agar nanti nama titiknya itu sesuai yang kita tulis di GPS Essential dan Microsoft Excel-nya. Kalau sudah, langsung klik OK. Kemudian teman-teman bisa simpan di folder praktikum kartografi dan penginderaan jauh, bisa diberi nama peta dasar 1, klik save. Selanjutnya ditunggu saja, nanti akan tampak ya hasil plottingannya. Nah, agar titik-titiknya itu kelihatan jelas ya, pada bagian kiri, panel sebelah kiri itu diklik centang. Nah, akan terlihat ya titik 1, titik 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau dilihat dari atas juga jelas ya, nggak berdesakan atau terlalu dekat begitu ya jaraknya. Nah, ini yang di Google Earth ya plottingnya. Kemudian kita akan berpindah untuk plotting di My Maps. Langsung dibuka saja Google Chrome, ketikkan My Maps, kemudian dipilih yang paling atas. Tampilannya akan seperti ini. Langsung saja klik mulai dan jangan lupa untuk login terlebih dahulu. Sebelum memasukkan file, bisa kita namai dulu seperti yang di Google Earth tadi ya, diberi nama peta dasar 1 misalnya. Setelah itu klik import, kemudian tempelkan data koordinat format CSV, boleh Excel juga boleh. Untuk kotak yang pertama itu dipilih longitude dan latitude saja, kemudian klik selesai. Dan untuk kotak yang kedua dipilih yang keterangan. Setelah itu ditunggu hingga menunjukkan titik-titiknya itu yang mana aja. Kalau ingin mengubah overlay, bisa langsung diklik yang bagian panah bawah di peta dasar, pilih yang satelit, nanti kenampakannya itu seperti yang ada di Google Earth. Ini juga kalau dilihat dari atas, titiknya nggak terlalu rapat, jadi bisa terlihat dengan jelas. Nah, cuma gitu aja sih teman-teman, cara merekam atau mengukur suatu titik di lapangan, kemudian plotting datanya ke Google Earth atau My Maps. Cukup mudah bukan?